Terjebak satu malam yang indah. Bab 157. Kamu telat makan? Tanya Hanafi, setelah Dinda ia ajak keluar dari restroom. Dan berjalan untuk kembali ke meja mereka. Hah? Bukan jawaban yang Hanafi dengar, tapi desahan panjang, seiring tubuh Dinda melorot. Dan dengan cepat Hanafi tangkap. Dinda, subhanallah. Pekik Hanafi, yang tak menunggu lama, segera berlari seraya membopong sang istri. Bang, Kak Dinda kenapa? Tanya Naila, yang melihatnya pertama kali. Tapi Hanafi tak menjawabnya. Lelaki itu terus mengayunkan langkah lebarnya keluar. Hingga akhirnya Lena mendapatinya. Ya Rab, kenapa dengan Dinda? Lirih Lena dengan rasa yang begitu khawatir. Semoga Dinda baik-baik saja ya, Ma. Dinda belum pernah begini sebelumnya. Pola makannya juga teratur sekali. Tadi dia belum sempat menjawab, apa dia telat makan, atau bagaimana, sahut Hanafi, yang berusaha menyembunyikan kepanikannya. Kita tunggu dokter saja, Han. Sore nanti papa kalian pulang. Semoga Dinda hanya pingsan biasa, dan tidak harus dirawat. Mama sangat khawatir, kalau sampai keluarga Adinda Maheswari. Suara panggilan menghentikan kalimat yang hendak Lena ucapkan. Dan mertua dan menantu itu segera mendekat ke arah sumber suara. Saya suaminya, dokter. Ini mertua saya. Bagaimana kondisi istri saya sekarang? Sahut Hanafi dengan wajah yang begitu panik. Mari, ikut ke ruangan saya. Akan saya jelaskan di sana. Dokter melangkahkan kakinya, menuju ke ruangannya. Hanafi dan Lena mengikutinya. Setelah semuanya duduk, dokter menghela nafasnya panjang. Seraya menyandarkan punggungnya ke kursi. Sementara Lena dan Hanafi terlihat semakin was-was. Begini Pak, Bu. Ada dua kabar yang akan saya sampaikan. Kabar baik, juga kabar buruk. Jadi, kabar mana yang ingin kalian dengar terlebih dahulu? Ujar dokter, seraya menatap Tante Lena dan Hanafi secara bergantian. Ya Rab, lirih Hanafi, dengan kedua mata yang terpejam. Kabar ba. Apa berita buruknya, dok? Saya ingin mendengar itu dulu. Hanafi memenggal kata-kata sang mertua. Tapi, Lena segera diam. Dan membiarkan menantunya itu melakukan yang semestinya dia lakukan. Hanafi menajamkan telinganya. Apapun itu, dia harus siap dan ikhlas. Sejenak, pria itu membuang nafasnya, mempersiapkan mental, untuk mendengarkan kabar yang kata dokter adalah buruk. Istri Anda terkena radang usus buntu, dan harus segera dilakukan tindakan, yaitu operasi, jawab dokter, dengan tubuh yang ia tarik ke depan, dan siku tangan yang ia tumpukan ke mejanya. Innalillahi, lirih Hanafi, dengan mata yang kembali rapat, seraya menghela nafasnya yang terasa sesak di dalam rongga dadanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara Hanafi tahu, bagaimana istrinya itu menjaga pola makannya dengan baik selama menjadi istrinya. Bahkan dia sendiri mengakui, bahwa dirinya selalu cerewet tentang hal itu. Tak peduli, jika Dinda akan memiliki tubuh yang gendut. Yang terpenting baginya adalah tubuh Dinda sehat lahir dan batin. Hanafi begitu menyayangi istrinya. Baginya, bisa memperistri Dinda, setelah penolakan Ernia adalah berkah yang luar biasa. Apalagi Dinda begitu penurut, dan sangat santun terhadapnya. Apapun yang Hanafi katakan pada Dinda, selagi itu baik, Dinda selalu menurut dan tidak pernah banyak menuntut. Sebab itu, dia begitu menjaga istrinya itu. Hanafi tidak mau
Kalau sampai istrinya terluka sekecil apapun itu, apa yang bisa memicu terjadinya, Dok? Istri saya, termasuk bukan yang biasa telat makan. Saya sendiri yang mengatur pola makannya, tanya Hanafi. Penasaran. Bahkan untuk makanan tambahan jam istirahat, sampai dessert sang istri. Hanafi selalu perhatian dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, dia harus tahu, apa yang bisa menyebabkan istri tercintanya itu mengalami hal tersebut. Bukan hanya dari makanan saja, Pak, yang dapat memicu hal tersebut. Bisa jadi, sering menahan kentut, atau feses yang menyumbat. Atau, biasa mengkonsumsi makanan yang dibakar. Itu juga bisa membuat seseorang mengalami radang usus buntu. Apa istri Anda termasuk yang sering melakukan hal tersebut? Misal, makan makanan yang dibakar. Itu kesukaan istri saya, Dok. Saya pikir, itu tidak apa-apa. Jadi, Hanafi urung melanjutkan kalimatnya. Pria itu hanya menarik nafasnya dalam-dalam, lantas membuangannya secara perlahan. Semua sudah terjadi, dan yang pasti bukanlah hal yang begitu saja terjadi atau kebetulan semata. Hanafi yakin, ada rencana indah dari Tuhan untuk mereka. Lalu, apa kabar baiknya, Dok? Apa mereka saling terkait? Tanya Hanafi kemudian. Lena hanya mendengarkan semuanya. Dia paham, dan yakin dengan apa yang dilakukan menantunya. Dia sangat tahu, jika Hanafi adalah orang berilmu dan beradab. Karena itu, dia percaya, menantunya itu akan melakukan yang terbaik untuk anak bungsunya itu. Lena pasrahkan segalanya pada Hanafi, juga Tuhan sang pemilik kehidupan. Dokter tersenyum tipis, mendengar pertanyaan Hanafi. Pria yang masih mengenakan seragam kebesarannya itu lantas menghela nafasnya dengan panjang. Entah sudah berapa kali, dokter melakukannya. Sebab, terkadang bukan hal mudah bagi profesinya, jika harus memberikan kabar yang memberikan pilihan yang sulit bagi keluarga pasien, maupun pasien itu sendiri. Contohnya dengan situasi saat ini. Yang ini, saya harap adalah kabar terbaik untuk Bapak dan keluarga. Sebab, istri Anda sedang mengandung saat ini. Dan, usia kandungannya sudah memasuki 10 week, dokter, yang membuat Lena dan Hanafi sontak mendelik, dengan perasaan yang campur aduk. Lena sontak terisak lirih, sementara Hanafi terdiam tanpa kata. Kedua bola matanya terasa sangat panas. Kenapa dua kabar itu harus datang bersamaan? Dan kenapa harus begitu? Dan masih banyak kenapa lainnya yang memenuhi ceruk kepalanya. Hanafi menahan nafasnya yang terasa sangat sesak, memenuhi rongga dadanya. Jadi, apa itu tidak berbahaya untuk janin dan istri saya, dokter? Tanya Hanafi dengan bibir yang gemetar. Usianya baru 10 week. Jadi insya Allah masih aman. Kami akan lakukan yang terbaik pastinya. Tapi, untuk selanjutnya, sampai proses persalinan nanti, istri Anda harus mendapatkan kontrol eksklusif di rumah sakit. Hanya kontrol saja. Tidak harus dirawat, jika kondisinya tidak ada yang berbahaya, jelas dokter. Hanafi bernafas lega, setelah mendengar penjelasan dokter. Pasti ada solusi untuk setiap permasalahan. Hanafi menoleh, menatap mama, mertuanya, dan Lena segera mengangguk paham. Lakukan tindakan segera, Dok. Saya mau istri saya segera pulih, dan kandungannya dalam keadaan sehat-sehat saja, ucap Hanafi kemudian. Baiklah, jika Bapak dan Ibu setuju. Nanti, bagian administrasi akan memberikan sebuah surat persetujuan tindakan untuk ditandatangani. Mohon segera bubuhkan tanda tangan,
agar bisa segera kami lakukan tindakan medisnya, sahut dokter dengan senyuman tipis di kedua sudut bibirnya. Tak menunggu lama, mereka segera bertindak. Hanafi juga tidak mau lama menunggu. Lebih cepat lebih baik, agar istrinya segera sehat kembali. Dan dirinya menjadi tenang keadaannya. Pembedahan pun dilakukan. Hanafi menunggu sendirian, sebab Lena harus segera menjemput suaminya Indra, yang kebetulan memang jadwal kepulangannya. Meski harap-harap cemas, Lena tetap pergi untuk menjemput sang pujaan hati. Setelah berpamitan dengan menantunya pastinya. Sementara itu, di kediaman Raditya Kurniawan, pria itu sedang panik, sebab istrinya tiba-tiba diare. "Sayang, kita ke rumah sakit saja, ya." "Kamu sudah pucat begitu," bujuk Awan pada Ernia. "Masalahnya mulesnya sering datang, Mas. Kalau pas kebelet lagi di jalan, bagaimana?" Sangga Ernia, yang memang sudah lemas, dengan wajah pucat. Sebab sudah entah berapa kali bolak-balik keluar masuk kamar mandi. "Aku panggil dokter saja kalau begitu. Kamu kenapa nggak ngabarin sejak tadi, sih? Kenapa harus nunggu aku pulang kerja?" "Ya Allah, Ernia," protes Awan, yang sangat sedih melihat kondisi istrinya. "Mas Awan bilang hari ini ada meeting penting dengan beberapa relasi, yang waktunya bergantian. Jadi, takutnya ganggu. Jadi, kesehatanmu itu lebih penting dari apapun, Ernia. Mau lagi ketemu presiden sekalipun. Kalau urusannya dengan kesehatanmu, aku akan pulang," tegas Awan, seraya mencari nomor ponsel dokter Obgyn yang dia kenal. Ernia terdiam, sebab merasa bersalah dengan sang suami. Niat hati tak ingin membuat suami panik, tapi malah kena omel dari suami tercinta. Sungguh, Ernia sangat menyesal sekali. "Maaf, Mas," lirik Ernia, seraya menatap teduh suaminya yang sedang fokus dengan layar ponselnya. Awan tak menggubris kata-kata istrinya, sebab panggilan yang dia lakukan tersambung. Pria itu hanya menoleh, lantas membelai lembut pipi yang kini sedang tampak pucat seputih kapas. Awan menerima panggilan, sementara Ernia kembali mengalami mulas di perutnya. Istri Awan segera beringsut kembali turun dari atas ranjang menuju kamar mandi. Langkahnya sudah terhuyung dan terseok-seok, sebab memang dia sangat lemas. Setelah seharian keluar masuk kamar mandi, astagfirullah, Ernia merasakan tubuhnya begitu ringan. Tak ingin berlama-lama, sebab sudah tak ada feses yang dikeluarkan. Ernia segera membersihkan diri, lalu kembali keluar kamar mandi. Tapi, kepalanya terasa berputar. Pandangannya kabur, dengan tubuh yang semakin terasa ringan, seringan kapas. Saat langkahnya sampai di pintu kamar mandi, tangannya berusaha menggenggam erat kusen pintu. "Mas." Dengan sisa tenaganya, Ernia memanggil sang suami, yang kebetulan memang sedang berjalan ke arahnya, untuk mengecek keberadaannya. "Ernia," pekik Awan, saat tubuh wanitanya melayang, hampir menyentuh lantai. "Ya Allah, kamu kenapa?" gumamnya, seraya membopong tubuh wanita yang sudah seringan kapas. Lalu dia baringkan di atas ranjang. Awan memakaikan kerudung, lantas menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Wajah istri Awan terlihat sangat pucat. Bahkan bibirnya sampai berwarna kehijauan, dengan wajah pucat pasi. Awan membersihkan wajah istrinya menggunakan tisu, seraya menunggu dokter datang ke rumahnya. "Kita bawa ke rumah sakit saja, Pak Awan." "Ya Allah, sampai pucat begini." Dokter yang baru saja datang
langsung memutuskan. Awan tak menunggu lama. Langsung menggendong tubuh istrinya, dan berteriak agar sopir segera menyiapkan kendaraan. Anak-anak langsung diurus oleh asisten masing-masing. Moon yang paling histeris, saat melihat sang ibu lemas dalam gendongan sang ayah. "Mama!" pekik Moon, seraya mengejar langkah sang ayah. Kinan bergerak cepat, menggendong adik kecilnya. Lalu membujuknya agar tak menangis. Tapi, gadis kecil itu terus meronta untuk ikut bersama ayah dan ibunya. Awan tak tega, tapi keselamatan istrinya lebih penting saat ini. Pria itu meminta pas sopir segera melesat membawa kendaraan untuk mengaspal. Membelah ramainya jalanan kota. Bangun sayang, buka matamu," bisik Awan. Tepat di telinga Ernia. "Pak, cepat sedikit," ucap Awan, menatap ke arah sopirnya. "Ini sudah ngebut, Pak." Sopir dengan panik menginjak lebih dalam pedal gas. Sementara itu, di kota lain, di sebuah rumah sakit besar, Dinda dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, atas saran dokter. Hanafi menurut saja, selama itu yang terbaik untuk istrinya. Di waktu yang sama, dengan rumah sakit yang berbeda, Dinda dan Ernia memasuki ruangan rumah sakit. Ernia ke unit gawat darurat, Dinda masuk ke ruangan operasi. Dengan wajah panik yang sama, Awan dan Hanafi terus berzikir, menanti hasil kerja dari tim medis untuk menyelamatkan nyawa istri mereka. "Ya Rab, selamatkanlah istriku." Doa yang sama, yang diucapkan oleh dua pria yang berbeda, dengan harapan yang sama. Dua pria yang bergelar suami itu duduk bersimpuh di bumi yang sama, meski berada di tempat yang berbeda, alas yang berbeda. Tapi, keduanya sedang menatap langit yang sama, dengan doa dan harapan yang sama. "Ya Allah, kupasrahkan segalanya padamu. Jika boleh memohon, tolong ya Rab, selamat dua nyawa. Teramat aku sayangi itu." Hanafi masih menanti di depan ruangan operasi dengan harap-harap cemas, dengan bibir yang tak lepas dari zikir. Sementara Awan sudah bertemu dokter dan sedang berbincang dengannya. "Istri Anda mengalami dehidrasi, yang juga berpengaruh ke kandungannya." "Apa maksudnya, dokter?" "Jelaskan, jangan bertele-tele," protes Awan yang sangat panik dengan keadaan istrinya. "Istri Anda sepertinya mengalami keracunan. Dan, sayangnya, penanganannya terlambat sekali. Jadi, kondisi janin di dalam kandungan istri Anda saat ini sudah tidak bergerak, atau..." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi istri saya bagaimana dokter? Dia baik-baik saja, kan?" Sangga Awan memenggal kalimat yang dia tahu apa ujung kata-katanya. "Istri Anda harus dirawat, sebab memang mengalami dehidrasi. Dan untuk janinnya, dengan sangat terpaksa harus dikeluarkan dengan cara pembedahan." "Mengapa?" "Karena istri Anda saat ini dengan kondisi yang sangat lemah. Andai masih memiliki tenaga, sebenarnya masih bisa dilakukan dengan induksi. Tapi, lakukan yang terbaik dokter. Selamatkan yang masih bisa diselamatkan." Awan kembali memenggal kalimat dokter. Rasa khawatir yang mendominan membuatnya sangat panik. Terlebih, melihat kondisi istrinya memang begitu pucat dan lemas, saat dia sendiri yang membawanya ke rumah sakit. Setelah menandatangani berkas, Awan duduk termenung di ruang tunggu. Sementara tim dokter segera melakukan tindakan untuk Ernia. Lelaki itu menatap kosong ke udara. Tak terbayang olehnya, akan kehilangan sesuatu, yang bahkan dia belum sempat menatapnya sama sekali. "Maafkan ayah, sayang."
Mungkin sebab ayah yang dulu tak mengizinkan mamamu hamil kembali. Maafkan, ayah, lirihnya, seiring bulir bening bak. Embun itu lolos dari kedua sudut matanya. Awan merasa bersalah sendiri dengan yang terjadi. Sudah terbayang olehnya betapa sedihnya Ernia saat tahu mereka kehilangan bayinya. Bahkan sebelum mereka sempat untuk merawatnya. Apa yang harus aku katakan pada Ernia nanti? Ya Rab.